Hai everyone, kami Tiana. So, how's your day? How do you do? Kamu apa kabar? Baik. Semoga kamu selalu bahagia ya, selalu menemukan kebahagiaan, sebusan apapun, sesulit apapun, selalu menemukan kebahagiaan, seperti aku. Sekarang aku mau nge-review satu drama Korea yang bikin aku happy banget, bisa kayak aku cekakkan sendiri itu. Sumpah ini happy banget sih aku nonton ini, karena ini juga emang ininya tuh komedi ya, si tujuannya tuh komedi. Jadi apa judulnya? Yaitu Business Proposal. Business Proposal ini udah beres ya, udah beres. Kamu tonton dulu deh kalau belum tahu. Oke, langsung aja ya. Premisnya tuh sesingkat kayak dia itu seorang pekerja, bekerja di sebuah perusahaan makanan namanya GoFood. Dia punya bisnis proposal, punya proposal kepada bosnya yang bagus banget tentang inovasi makanan, dan dia ini seorang peneliti ya. Posisi di pekerjaannya itu peneliti makanan. Si peran utamanya namanya Shin Hari, pegawai, terus ada bosnya masih muda. Terus dia punya teman di luar dari pekerjaan itu, dia punya teman baik dari SMA lah atau dari SMP gitu. Jadi Yongso ini konglomerat, tapi dia baik banget sama Shin Hari. Terus Yongso sama Shin Hari ini udah kayak adik kakak gitu. Yongso tuh sering ke rumahnya Shin Hari, dianggap anak angkat oleh mamanya Shin Hari. Shin Hari ini karakternya tuh natural ya, dia nggak cewek yang suka dandan, nggak cewek yang high class, itu enggak. Dia natural beneran, kayak dia tuh seorang pegawai dan orang tuanya tuh punya usaha kafe atau kedai chicken gitu ya. Nah terus dia tuh bekerja di perusahaan makanan juga. Lawannya tuh bosnya sendiri. Nah bosnya ini adalah seorang yang karakternya tuh cuek, nggak keburu banget yang namanya main-main, membuang-buang waktu, pacaran, itu enggak. No way, enggak banget gitu buat dia. Tapi kakeknya, karena dia ini adalah cucu pewaris dari GoFood ini, kakeknya ini pengen cucunya ini segera menikah, dan dia pengen punya cicit gitu ya, pengen menggendong cicit. Nah, karena si cucunya ini, Kang Temo ini tidak pernah pacaran, dia itu direkomendasikan oleh kakeknya untuk berkencan buta. Berkencan buta tuh mungkin ya kayak dijodohin, kayak kenalan nih, ini biodatanya begini, dan dia tuh kan yang namanya perjodohan kayak gitu ya, si kakeknya melihat keluarga siapa, melihat strata ekonomi keluarga, makanya habis itu dia dijodohin sama Yongso. Yongso itu kan konglomerat juga ya, karena Yongso ini pikirannya nggak gitu, dia tuh orang yang nggak mau dijodohin, pengen ketemu sendiri. Akhirnya dia menyuruh Shin Hari untuk menyamar. Ini tuh sebuah skenario yang kayak harusnya Kang Temo ini sama Yongso, tapi Yongsonya nggak mau, suruhlah temennya Shin Hari yang bekerja di perusahaannya. Kang Temo ini punya asisten. Nah, Yongso ini malah suka sama asistennya. Jadi intinya tuh kayak Kang Temo sama Yongso tuh konglomerat. Asistennya Kang Temo sama Shin Hari orang biasa, tapi mereka jadi cross gitu. Shin Hari sama yang Kang Temo, Yongso sama asistennya atau sekretarisnya Kang Temo, cross gitu. Oke. Dan yang menarik di sini adalah karakter dari mereka itu beneran kayak, oh, kalau pegawai itu mindsetnya begini, oh kita tuh harus sederhana, punya utang juga, bekerja, banting tulang, bayar utang, biaya sehari-hari kayak gitu loh. Mindset orang yang sederhana gitu ya, seperti Shin Hari. Mindset orang yang kaya, yang konglo, nggak bisa buang-buang waktu, nggak ada pacaran-pacaran, nggak ada gitu. Makanya pada saat si Kang Temo ini ya, pada saat ketemu Shin Hari pertama kali itu kan dia bohong ya dengan identitas palsu. Dia tuh langsung suka, kayak langsung sukanya tuh bukan berarti apa-apa ya, tapi karena dia nggak mau buang-buang waktu pada awalnya. Shin Hari ini memang banyak tahu, ceria, banyak ilmu, karena dia juga peneliti makanan dan relate gitu ininya, bidangnya makanan. Ya iyalah dia pegawainya gitu kan. Dari situ menurutku konfliknya tuh lucu banget. Dan yang unik di sini adalah tentang percintaan di sana gitu ya, tentang percintaan di Korea. Mungkin semua sih ya. Di drama itu tuh kayak pada perjalanannya Yongso itu kan mencintai sekretarisnya. Mereka sering aja bertemu entah di kafe, sama-sama sadar aku suka dia juga suka aku gitu. Kayak gitu-gitunya tuh kelamaan, dari proses dari situ kejadian itu kelamaan gitu, kayak entar cuek-cuekan dulu, malu-maluin dulu. Tapi mereka tuh sama-sama saling menyukai gitu. Cuma proses yang memperlambat mereka jadian juga adalah
karena konflik mereka Cross, mereka membohongi semua orang gitu. Mereka ngumpet-ngumpet dulu. Semua karakter yang ada di film itu dibohongin, semua tokoh yang ada di film itu dibohongin, termasuk kakeknya tadi. Abis itu kita tuh jadi memainkan akal sehat gitu ya. Ini aku sebagai penonton memainkan akal sehat. Oh ini tuh sebenarnya film pengen apa sih gitu kan? Yang aku dapat gitu ya dari film ini tuh, dia ini mengangkat banget strata sosial di mana orang kaya nih karakternya begini, orang sederhana karakternya begini. Dimana orang kaya tuh harus nikah sama orang kaya lagi, ini tuh harus nikah sama orang miskin lagi gitu. Tapi itu tuh dipangkas gitu, ditolak oleh dua karakter ini, si Yongso sama Kang Tae-mo. Jadi kayak nggak ada loh yang kaya sama kaya, miskin sama miskin. Nggak ada loh yang harusnya yang namanya menikahi atau kencan sama orang yang sesama aja, itu nggak ada loh. Kecocokan kita tuh bukan pada ekonomi loh gitu, kecocokan kita tuh bukan pada strata sosial loh gitu, kecocokan kita tuh pada gimana caranya kita tentang ini ya, tentang persatuan hati, tentang persatuan jiwa lah gitu ya, menurutku ya, yang aku dapat dari series ini. Dan aku amazed banget dengan pembawaannya. Ternyata pembawaan komedi dalam series Korea tuh seasik itu loh. Jadi kayak dia tuh pengen ngebawa suasana yang mungkin ini menegangkan ya, tema seperti ini gitu. Tapi dia tuh membawa dengan suasana yang oh ini loh dibawakan oleh tokoh ini jadinya bagus, dibawakan oleh tokoh ini jadinya kayak kita tuh jadi terbuka, oh iya sih gitu. Gak harus loh yang kaya sama yang kaya juga, gak harus loh yang bisa sama yang miskin juga. Tapi yang penting kitanya yang upgrade diri gitu ya, value kita tuh apa gitu. Karena di ini pun nggak hari itu nggak semata-mata benar-benar miskin plek keteplek miskin harta, miskin hati, miskin ilmu gitu ya, enggak. Memang secara ekonomi tuh stratanya tuh rendah biasa, tapi dia pinter gitu loh, pinter, pengetahuannya banyak. Dan itulah yang membuat dia jadi setara gitu, jadi ngobrol, jadi nyambung gitu dengan si Kang Tae-mo ini. Dan dia tuh nggak norak gitu loh. Pada akhirnya dalam kisah ini memang happy ending ya. Iya sih, ini ending yang dipengenin pasti oleh penonton. Kalau menurutku sih ini happy ending tuh cocok dengan cerita ini. Kalau dia sad ending misalnya ya, Hari tuh jadinya nggak boleh nikah sama Kang Tae-mo, itu beneran mendukung stigma-stigma yang ada sekarang mungkin gitu ya. Sedangkan yang lebih berkualitas pun berhak untuk mendapatkan pengakuan, tempat yang cocok buat dia gitu. But I'm so happy guys, I'm so happy beneran. Ini tuh kayak aku ngabisin film ini tuh 2 atau 3 hari gitu, happy banget setelah nonton ini. Oh ya, di sini juga aku akan kasih tahu kamu yang bikin aku happy di sini. Ini tuh hal kecil sebenarnya. Aku tuh seneng banget dengan adegan-adegan lucu yang ada di series ini ya. Oh ternyata ya, si kakek dia juga nonton drama loh. Iya loh, dia tuh orang kaya tapi nonton drama juga loh gitu. Kayak lucu gitu, kakek-kakek nonton drama. Biasanya yang nonton drama itu kan ibu-ibu, perempuan gitu. Tapi ya cowok juga iya. Tapi ya ini kakek loh, ini kakek. Pokoknya kakek tuh kayak suka nontonnya sport, nontonnya politik atau apa gitu. Tapi ini kakek-kakek nonton drama juga gitu. Si Yongso, dia ini kan cinta banget gitu sama si sekretarisnya itu. Terus si sekretarisnya sok cuek, malu-malu kalau ketemu, terus kayak jaim-jaim kayak gitu-gitu loh. Suatu hari mereka jalan, di perjalanan itu si Yongso itu harusnya kan seneng gitu ya, happy. Aduh, pengen banget loh sebenarnya jalan sama dia gitu. Gimana sih, gini aja, kamu bayangin gimana rasanya kamu suka sama seseorang, terus seseorang itu juga suka sama kamu, terus kamu jalan sama dia, tapi di jalan itu kamu tuh pengen buang air besar. Gimana sih? Mulas, pengen buang air besar. Aduh, ini aku lagi jalan nih sama cowok aku suka, ini di samping aku nih, tapi mules gitu. Gimana gak sih? Itu aku ketawa banget sumpah. Adegan itu tuh panjang, adegan itu kayak berapa menit. Dan akhirnya si sekretarisnya itu ya, si sekretaris Kang Tae-mo itu jadi kayak khawatir, kamu gak apa-apa, kamu kenapa? Enggak, kamu pergi aja. Gimana coba ada di adegan itu tuh kayak, ya Allah, ada di situasi kayak gitu tuh, wah itu komedi receh banget tuh, beneran kayak, oh iya ya, gimana aku tuh kayak jadi ngebayangin gimana kalau aku yang kayak gitu. Aduh, capek banget. Udah lah guys, aku tuh kayaknya nggak bisa berhenti deh ngomongin series ini. Beneran ini lucu banget dan menghibur banget, dan beneran buat kita mikir tentang strata sosial, buat kita mikir juga tentang perasaan kita kayak gimana. Kita harus upgrade diri, kita harus kayak gimana sih sebenarnya jadi orang, kita jadi perempuan kah, jadi laki-laki, terus kayak gimana sebenarnya gitu. Itu beneran kayak digambarkan dengan ini lucu dengan ini, dan jangan juga dibawa serius sih. Ini juga nggak semuanya juga kayak gini kok, nggak semuanya juga ini bisa diterima oleh semua orang ya. Jadi ini recommended banget buat kamu yang pusing aja gitu cari hiburan, udah tenang aja ini. Ya itu aja, sekian dari aku review kali ini drama Korea.
Kalau ada drama lain, banyak sih ya, ada drama lain yang kamu suka, yang kamu pengen aku review, tolong tulis di komentar ya. Terus kalau kamu juga punya insight lain dari film ini, yang pengen ngebahas aja film ini, terus juga di komentar ya. Biar aku semakin banyak teman untuk nge-review film. Oke? Makasih udah nonton sampai akhir. See you. Bye.